warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai Oxford Academic dan akan memberikan sebuah tutorial cara mengakses Oxford Academic. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Anin Dwi Asri, yang kedua ada Ayunda Miarti, yang ketiga ada Basit Al-Hafiz, yang keempat ada Intan Aulia Putri, dan yang terakhir saya sendiri, Lala Indah Nepriani. Oxford University Press atau OUP adalah percetakan universitas terbesar di dunia. Pers ini adalah departemen dari University of Oxford dan dipimpin oleh 15 akademika yang ditunjuk oleh wakil kanselir yang dikenal sebagai delegasi penerbitan. OUP didirikan pada tahun 1586, memiliki negara asal Britania Raya dan memiliki kantor pusat di Oxford. OUP hadir di 52 negara di seluruh dunia dan memiliki lebih dari 6.000 staf. OUP telah membangun jangkauan internasional jauh melampaui pers universitas tradisional. Meskipun konteksnya bervariasi dari satu benua ke benua yang lain, namun agendanya tetap sama, yaitu untuk menciptakan sumber daya akademik dan pendidikan kelas dunia, serta membuat tersedia di seluruh dunia. Oxford University Press merupakan bagian dari dan mitra dalam komunitas akademik yang digerakkan oleh misi untuk memfasilitasi penyebaran seluas mungkin dari penelitian berkualitas tinggi. OUP bekerja sama dengan komunitas perpustakaan internasional untuk menjadikan koleksi jurnal sebagai pilihan realistis untuk berbagai institusi dengan segala ukuran dan anggaran, serta berkolaborasi dengan mitra global untuk menyediakan akses rendah atau tanpa biaya ke jurnal untuk membuat penelitian yang mutakhir dan tersedia bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. OUP bermitra dengan jaringan internasional untuk ketersediaan publikasi ilmiah, proyek Hinari dari Organisasi Kesehatan Dunia, dan Yayasan ELFL untuk menawarkan lebih dari 2.000 institusi akses gratis atau diskon online ke sebagian besar dari jurnal yang ada. Jurnal Oxford Academic (OUP) telah menerbitkan lebih dari 450 jurnal di bidang humaniora, ilmu sosial, hukum, sains, dan kedokteran, dan 2/3-nya diterbitkan dalam kemitraan dengan masyarakat terpelajar serta profesional. OUP memiliki presentasi jurnal tertinggi di 10% teratas menurut faktor dampak, dan persentase terendah jurnal di 50% terbawah di antara penerbit dengan lebih dari 100 jurnal di peringkat faktor dampak isi. Rata-rata pengunduhan jurnal mencapai 3 juta artikel per bulan dengan akses yang berasal dari hampir setiap negara di dunia, termasuk 78 negara tempat kami memiliki perjanjian dengan konsorsium perpustakaan. Serta delegasi OUP yang ditunjuk dari staf akademik di universitas merupakan bagian integral dari proses akuisisi jurnal. Setiap judul memiliki tim khusus yang akrab dengan setiap jurnal yang tersedia untuk mitra masyarakat dan editor jurnal. Open Access atau OA Oxford Academy OUP telah menerbitkan konten OA ini sejak tahun 2004. Sejak saat itu, OA telah tumbuh dan terbukti efektif dalam beberapa disiplin ilmu. OA juga telah berhasil meluncurkan atau mengambil alih judul OA berkualitas tinggi. Lebih dari 100 jurnal menggunakan model akses terbuka opsional dan memiliki 9 jurnal akses terbuka penuh. OUP mengoperasikan dua model akses terbuka, yaitu akses terbuka sepenuhnya dan terbuka opsional atau hybrid OA. Mayoritas jurnal yang ditawarkan dioperasikan menggunakan model opsi akses terbuka opsional. Untuk melihat konten akses tidak terbuka di jurnal yang berpartisipasi, diperlukan langganan jurnal saat ini. Kemudian ada penjelasan mengenai model akses terbuka opsional atau hybrid OA, di mana model akses ini penulis diberikan pilihan untuk membayar biaya publikasi akses terbuka agar jurnalnya tersedia secara online dan langsung melalui situs web jurnal, yang berarti pembaca tidak perlu berlangganan jurnal untuk melihat konten akses terbuka. Lalu, jika seorang penulis tidak memilih untuk membayar biaya publikasi akses terbuka, maka makalah akan diterbitkan secara normal dan tidak akan segera disediakan secara gratis dan online. Oleh karena itu, akan ada campuran akses tidak terbuka dan akses terbuka dalam setiap jurnal.
Artikel akses terbuka akan ditunjukkan dengan jelas di halaman konten online jurnal. Selanjutnya mengenai interface dari Oxford Academy akan dijelaskan oleh Basit. Oke, selanjutnya kita dapat mengakses Oxford Academic pada alamat web academic.oup.com/journals. Dan ini adalah merupakan contoh dari halaman utama atau halaman depan dari Oxford Academic. Kemudian, pada tampilan awal dari Oxford Academic terdapat fitur masuk dan juga fitur daftar. Fitur daftar ini digunakan apabila kita belum mempunyai akun akademik Oxford-nya. Kemudian, fitur masuk ini digunakan apabila kita sudah mempunyai akun akademik Oxford-nya. Lalu terdapat fitur pencarian jurnal berdasarkan abjad, yaitu jurnal A hingga Z, dan juga jurnal berdasarkan subjek. Lalu ada juga fitur layanan pelanggan dan juga sumber daya yang terdapat pada halaman awal pada Oxford Academic. Dan ini adalah isi dari fitur-fitur yang sebelumnya, yaitu jurnal A hingga Z, yaitu berisi tentang jurnal yang ada di Oxford Academic berdasarkan abjad. Kemudian ada jurnal berdasarkan subjek, yaitu yang isinya seni dan humaniora, hukum, kedokteran dan kesehatan, sains dan matematika, serta ilmu sosial. Lalu ada fitur layanan pelanggan yang isinya itu tentang Oxford Academic, akses dan pembelian, hubungi kami, tanggal pengiriman, pertanyaan yang sering diajukan, tolong, serta harga dan pemesanan. Kemudian ada fitur sumber daya yang isinya itu penulis, pustakawan, masyarakat, sponsor dan pengiklanan, tekan, dan agen. Oke, selanjutnya pada tampilan awal website Oxford Academy Journal ini juga terdapat fitur pencarian lanjutan atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya yaitu Advanced Search. Advanced Search ini digunakan untuk menemukan atau mencari jurnal dengan mudah dan akurat. Seperti yang terlihat pada menu toolbar pada Oxford Academy Journal ini, maka kita bisa melihat jurnal atau semua jurnal. Di sini terdapat notif seperti segitiga ke bawah. Ini tandanya kita bisa memilih jurnal atau jenis apa yang ingin kita cari. Nah, kemudian ada kotak search di mana kita bisa mencari judul, author atau kata kuncinya. Maka kita bisa mengklik enter atau klik pada notif ini, maka akan keluar beberapa artikel jurnal. Adapun Advanced Search ini untuk pencarian lebih lanjut ataupun secara detail. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai itu. Advanced Search ini ketika kita mengklik maka akan muncul fitur lain seperti pada gambar di samping, seperti ini ya. Nah, pada Advanced Search ada jurnal citation, yang mana artinya kita bisa mencari jurnal berdasarkan bibliografi yang sudah kita ketahui, seperti selected jurnal, jenis jurnalnya seperti apa, tahunnya, volumenya, isu, dan juga page-nya. Kemudian kita bisa mengklik update, maka akan keluar di sebelah kanan fitur Advanced Search. Selanjutnya fitur lain yaitu ada format. Di sini terdapat jurnal artikel, dan juga image. Nah, pada fitur ini, jika kita ingin memilih bentuk format jurnal seperti apa, kita hanya mengklik pada kotak yang tertera di samping note ini.
Format ini hampir sama ketika kita mengklik filter ataupun select jurnal, karena tidak jauh beda. Oke, selanjutnya fitur lain yang terdapat pada Advanced Search ini yaitu ada article type, subject, dan jurnal. Ketiga ini hampir sama caranya, kita hanya mengklik apa-apa yang kita inginkan, seperti misalkan tipe artikel yang kita inginkan, yaitu berdasarkan abstraknya, maka kita hanya mengklik kotak yang ada di sebelah kiri ini. Lalu begitupun ada jurnal, kita hanya mengklik sebelah kiri jurnalnya, ada kotak-kotak ya, dan kita hanya mengklik apa yang kita inginkan. Nah, somot artinya masih ada banyak lagi jurnal-jurnal yang terdapat pada Oxford Academicum. Begitupun dengan subjek ada beberapa yang dimiliki oleh Oxford Academica, kita hanya mengklik apa yang kita inginkan atau kita ketahui berdasarkan subjeknya. Oke, selanjutnya ada pun fitur kategori. Kategori ini hampir mirip atau hampir sama seperti fitur format pada sebelumnya, yang mana telah memunculkan editor choice, research paper, yang ini hampir sama ya. Kita hanya bisa mengklik apa yang kita inginkan. Kemudian fitur lain terdapat publication date, di mana kita bisa menemukan sebuah jurnal berdasarkan tahun terbitnya. Di sini terdapat date rank, yang mana artinya kita bisa mencari jurnal berdasarkan jangka tahun tertentu atau jangka waktu tertentu, yang mana terdapat from year to year, dari tahun sekian ke tahun sekian. Kemudian sebelahnya pun ada select month, yang artinya di mana bulan itu atau jurnal itu terbit pada bulan keberapa. Nah, jika kita ingin pencarian tunggal, maka kita hanya mengklik single date. Jika kita mengklik single date, maka tampilannya hanya berubah sebaris kolom. Hanya ada year dan juga select month. Tidak ada 2 year dan select month. Kemudian jika sudah, kita bisa mengklik update, maka akan keluar yang kita ingin cari. Selanjutnya yaitu ketersediaan jurnal pada fitur Advanced Search. Yang pertama yaitu Open Access. Kita bisa mengakses secara bebas tanpa harus berlangganan terlebih dahulu. Kita juga bisa langsung melihat serta mendownload file yang ada. Yang kedua yaitu Free. Kita bisa mengakses secara bebas, namun tidak bisa mendownload file. Yang ketiga yaitu Available. Bahan yang kita ingin cari akan tersedia, namun tidak secara bebas bisa mengaksesnya. Yang selanjutnya yaitu Available for Purchase, yaitu bila kita ingin melihat file, kita harus berlangganan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk memulai pencarian, kita perlu mengklik fitur Advanced Search dan fitur akan berubah menjadi Modifier Search. Lalu, pada kolom ini, kita hanya perlu mengetik kata kunci yang ingin kita cari. Lalu, klik Enter pada keyboard dan akan muncul beberapa kumpulan jurnal artikel terkait dengan kata kunci. Selanjutnya, terdapat fitur Add Term yang berfungsi untuk menambahkan pencarian. Lalu, terdapat fitur Update yang berguna untuk melihat jurnal yang terbaru. Kemudian, pada gambar ini menunjukkan hasil pencarian jurnal artikel. Pada gambar ini pula terlihat lambang gembok terbuka yang menunjukkan bahwa artikel ini memiliki open access. Selanjutnya, jika kita ingin melihat artikel tersebut, kita hanya perlu mengklik judul artikel, lalu kita akan masuk ke dalam file artikel tersebut. Untuk mendownload
artikel tersebut, kita hanya perlu mengklik lambang PDF di sini. Pada gambar ini pula terdapat isi file artikel tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari simak video tutorial berikut ini. Berikutnya, saya Nindriasri akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses jurnal-jurnal yang ada pada situs Open Access dari Oxford University. Yang pertama, kita akan menuju alamat dari situs jurnal Oxford University itu sendiri. Nah, berikut merupakan tampilan awal dari situs jurnal Oxford. Di sebelah kanan sini, kita dapat melakukan register atau membuat akun dan juga login. Fungsinya adalah jika kita ingin mendapat pemberitahuan mengenai updatean terbaru mengenai jurnal-jurnal yang dipublish, serta untuk mendapat akses penuh jika menjadi pelanggan pada situs jurnal Oxford. Oxford University juga menyediakan beberapa layanan yang dapat memudahkan kita dalam melakukan pencarian, seperti jurnal A hingga Z ini. Di dalamnya terdapat beberapa judul jurnal yang sudah dikelompokkan berdasarkan huruf awalannya sesuai dengan abjadnya masing-masing, mulai dari A, B, C hingga seterusnya. Lalu, ada jurnal berdasarkan subjek. Di sini kita dapat memilih rumpun ilmu yang sesuai dengan apa yang kita perlukan apabila ingin melihat jurnal-jurnal terkait dalam cangkupan luas rumpun ilmunya. Di sini ada beberapa contohnya seperti seni dan humaniora, hukum, kedokteran, sains, dan ilmu sosial. Nah, berikutnya di sini ada layanan pelanggan. Kita dapat mengaksesnya apabila memerlukan bantuan atau ketika bertemu masalah saat mengakses jurnal. Maka kita dapat menggunakan layanan ini untuk mendapat bantuan dan juga informasi terkait akses dan juga layanan dalam berlangganan. Di sampingnya ada sumber daya, berisikan informasi mengenai penulis, pustakawan, masyarakat, dan lain-lainnya yang terkait dengan situs pengelolaan dan pemeliharaan online jurnal-jurnal yang ada di situs Oxford. Berikutnya kita akan melakukan pencarian jurnal. Kita ambil contoh. Di sebelah kiri sini, kita juga dapat menentukan seperti apa format, lalu jenis artikel, subjek terkait, dan juga kategorinya. Jurnal juga dapat disortir
berdasarkan tingkat relevansi dengan kata kunci yang telah kita berikan. Di sini ada pilihan relevansi, lalu kita juga bisa menyortirnya berdasarkan pemutakhiran atau jurnal-jurnal yang baru-baru dirilis maupun jurnal-jurnal yang sudah lama dipublish. Setelah kita selesai melakukan pencarian, di sini kita masih bisa merincikan lagi pencarian jurnal yang bersangkutan dengan mencantumkan tahunnya, volume atau edisi dari jurnal tersebut, isu atau pembahasannya, dan juga jumlah halamannya. Setelah itu, halaman akan memunculkan berbagai macam jurnal yang berkaitan dengan apa yang telah kita ketikkan pada kata kunci. Di sini menandakan bahwa ada 1 sampai 20 jurnal yang tersedia dalam satu kali halaman, dan dengan hasil total 4.173 hasil untuk pencarian ekonomi dan artikel jurnal. Nah, di sini saya akan mencoba memilih salah satu jurnal untuk kita download. Begitu jurnalnya diklik, di sebelah kiri sini ada isi atau review singkat mengenai isi dari artikel tersebut, yang mencantumkan secara garis besar apa yang ada dalam pembahasan artikelnya, seperti abstrak, pengantar, sub dan bagian inti dari pembahasan, kesimpulan, referensi, bahkan sampai catatan penulis. Untuk mendownloadnya, kita hanya tinggal mengklik PDF di sebelah sini. Lalu jurnalnya akan muncul, dan kita dapat mengklik download. Maka jurnalnya sudah terdownload dalam bentuk dan format PDF. Jika kita menggunakan jurnal ini sebagai referensi dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kita juga dapat mencantumkan citasi dari jurnal ini dan mendownload citasi yang sudah disediakan. Dengan mengklik mengutip, lalu akan muncul citasi dari artikel jurnal yang kita pilih. Di sini ada pilihan formatnya, yaitu RIS, ENW, Big Text, dan Text. Apabila kita memilih format RIS dan mengunduh, maka secara otomatis citasi ini akan tercantum dalam Mendeley dan Zotero yang ada di laptop kita.